Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majelis ini, majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Tadi kita mendengarkan beberapa qasidah. Dari dua qasidah saya tertarik mau membahas karena ada hubungannya dengan haul kemarin, haul Solo, sama tadi haul Ampel Surabaya. Yaitu dua qasidah tadi, Arhamar Rahimin dan Alayallah binadhrah. Tadi di antara bait qasidah Ya Arhamar Rahimin tadi ada doa begini: nadhrah tuzilul ana anna wa tudnil muna minna wa kullal hana nu'tahu fi kulli hin. Ya Allah, pandanglah kami pandangan yang menghilangkan semua kelelahan, kepayahan, kesusahan buat kita semuanya, dan pandangan itu ya Allah mendekatkan kita kepada keberuntungan, kebahagiaan. Semua kebahagiaan bisa kita dapatkan dengan perhatian-Mu ya Allah, dan kita selalu mendapatkan itu setiap saat. Nah, itu doa di antara bait Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin ini qasidah karya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, penyusun kitab Sulamut Taufik, Sulamut Taufik, kitab Sulam. Kemudian yang kedua, qasidah Ala ya Allah binadhrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Itu qasidahnya Habib Ali Al-Habsyi, Syaibul Maulid. Ala ya Allah binadhrah, ya Allah pandanglah kami minal ainir rahimah, pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, jangan pandangan benci, karena ada orang mandang pandangannya sinis, pandangan benci. Jangan ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Yang pandangan itu tudawi kullamabi, mengobati semua apa yang ada dalam diriku, penyakit jasmani ataupun rohani, penyakit zahir ataupun batin. Min amradin saqimah, dari seluruh jenis penyakit pokoknya, penyakit apapun, penyakit luar dan dalam. Nah, minta nadhrah, pandangan. Nah, pandangan ini penting. Nah, tadi siang saya sama Haji Marno hadir di Surabaya tadi. Jadi ini baru sampai dari Surabaya ini. Pandangan tadi siang juga diceritakan bahwa Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi jadi orang soleh yang hebat, yang top, bahkan jadi wali kutub, pemimpin presiden para wali di zamannya. Itu karena apa? Karena hubungannya yang kuat dengan gurunya. Siapa gurunya? Al-Habib Ali Al-Habsyi, Syaibul Maulid Simtud Duror. Dan karena dapat nadhrah itu, dapat pandangan itu, dapat perhatian itu daripada gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Beliau cerita, tadi disampaikan tadi, beliau cerita, saya ketika masih kecil mondok di pondoknya Habib Ali, di ribatnya Habib Ali di kota Sewon. Saya itu lagi main sama teman-teman santri yang lain. Nah, saya itu gak pinter mainnya tuh salah-salah gitu loh ya. Mainnya tuh gak menangan gitu, kalahan mainnya, gak bener cara mainnya gitu. Maka Habib Ali melihat saya ketawa, senyum, kemudian saya dipandang sama Habib Ali, sampai Habib Ali itu keluar sampai melihat saya, mandang saya, ngelihat saya dengan pandangan khusus begitu, nadhrah yang khusus. Katanya beliau, saya merasakan bekas pandangan mata Habib Ali ke saya setelah 40 tahun setelah itu.
Jadi tidak langsung. Kadang-kadang inden, sama kayak kita mau anu sesuatu itu loh. Kadang kan kalau barangnya istimewa kan inden sih, kan gitu kan. Pesen dulu. Nah ini pandangan istimewa, mau dapat pemberian Allah yang istimewa. Jadi Habib Ali mandang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini pandangan yang inden. Nanti berapa tahun setelahnya dapatnya? 40 tahun setelahnya baru dapat. Lama indennya, nggak seminggu 2 minggu, 40 tahun baru dapat. Nah kita nggak tahu kapan, ya kan? Kita dapat pandangannya dari orang soleh. Makanya jangan diremehkan melihat orang soleh. Oh orang itu pernah melihat gurunya, pernah melihat wali yang lain. Ini sesepuh Habib Hasan, Habib Salim tadi, sesepuh. Pernah melihat wali zaman dulu yang kita mungkin nggak pernah melihat. Kita melihat beliau-beliau ini, nyambung pandangan kita. Terus begitu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oh yang pernah melihat Mbah Muslih Meranggen. Nah, ada yang belum pernah melihat orang yang pernah melihat Mbah Muslih, melihat orang yang pernah melihat Mbah Usman, pernah melihat Kiai siapa, Kiai Hamid Pasuruan dan seterusnya. Maka kita dapat nyambung, bisa nyambung pandangan kita melihat orang-orang yang soleh sampai ke Nabi Muhammad SAW. Pandangan itu apa penting? Penting banget. Nabi Muhammad kenapa lebih unggul daripada nabi-nabi rasul-rasul yang lain? Padahal rasul-rasul yang lain umurnya lebih panjang daripada Nabi Muhammad. Dakwahnya lebih lama dari Nabi Muhammad. Perjuangannya lebih lama dari Nabi Muhammad. Tapi kenapa yang paling dekat sama Allah Nabi Muhammad? Kenapa yang paling tinggi derajatnya Nabi Muhammad? Kenapa? Karena Nabi Muhammad satu-satunya rasul, satu-satunya nabi yang melihat Allah secara langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj. Makanya Imam Busiri dalam burdahnya mengatakan apa? Khafatta kulla maqamin bil idafati idnudita bil raf'i mithla al mufradil alami wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami. Jadi Nabi Muhammad dikatakan tadi apa oleh Imam Busiri, makom yang lam tudrak, nggak bisa dinyandak oleh akal. Akal itu nggak nyandak, nggak sampai makomnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Walam turomi, nggak bisa diharapkan. Nabi Musa pengen melihat Allah, bisa nggak? Nggak bisa. Oh, Nabi Rasul sekelas Ulul Azmi, sekelas Kalimullah, Nabi Musa pun berharap, bercita-cita pengen melihat Allah, bisa nadroh, nggak bisa. Kenapa? Itu cuma dimiliki Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad yang paling tinggi makamnya. Kenapa? Dapat nadroh Allah. Makanya sampai ditahan-tahan sama Nabi Musa, sampai kita dapat berkahnya, sholat kita didiskon sampai 5 waktu. Kenapa? Nabi Musa tuh pengen lihat, suruh minta diskon lagi, pengen lihat, pengen dapat nadroh. Karena melihat orang yang melihat Allah, kan begitu. Melihat Nabi Muhammad yang barusan melihat Allah, makanya di stop sama Nabi Musa alaihissalam. Etrok-etroknya kayak jaluk diskon, padahal pengen lihat, pengen nadroh ini. Karena nggak bisa lihat Allah langsung, maka lihat yang lihat Allah, begitu. Kayak Habib Ali dalam satu qasidahnya, satu bait qasidahnya mengatakan apa? Bakhat man ra'ahum au ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang melihat mereka atau orang yang melihat mereka. Gitu. Kalau nggak bisa lihat langsung, lihat yang pernah lihat. Walaupun itu bukan orang soleh yang pernah melihat itu, walaupun orang biasa, walaupun orang awam. Tuh pernah tak ceritakan dulu Imam Subuki, rahimahullah. Imam Subuki ini imam hebat. Ulama hebat, allamah, ilmunya tinggi, di atas allamah sudah. Ngefans sama Imam Nawawi. Ngefans sama siapa? Imam Nawawi. Pengen ke tempatnya Imam Nawawi. Ketika perjalanan nyewa unta, kendaraan zaman dulu. Sekarang kan nyarter bis, nyarter mobil ya. Zaman dulu nyewanya unta. Lah supirnya itu kan di bawah. Yang nuntun untanya itu kan supirnya. Kalau sekarang kan driver mobil itu. Nah, nyewa unta sama supirnya dituntun, cerita-cerita sama supir unta ini, sama yang nuntun unta ini. Ternyata setelah cerita-cerita, si yang nuntun unta ini cerita, loh saya pernah datang majelisnya Imam Nawawi. Langsung turun, loh kamu pernah melihat Imam Nawawi? Oh saya nggak pantas disupiri kamu, saya belum pernah lihat Imam Nawawi. Kamu yang nyupiri saya, driver saya ini pernah lihat Imam Nawawi. Saya turun, kamu yang naik. Diwalik malahan.
Padahal ini orang awam, orang biasa, cuman pernah lihat Imam Nawawi, orang hebat, orang top waliullah, wali kutub. Makanya sampai dihormati seperti itu. Walaupun orang biasa, jangan diremehkan. Pandangan itu luar biasa. Tuh, dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ya, ya'ti 'alan nasi zaman. Rasulullah bersabda, nanti akan datang satu zaman. Nanti datang satu zaman ini, fayaghzu fi'amun minan nas, akan terjadi peperangan. Akan terjadi peperangan, tapi enggak kunjung dapat kemenangan. Maka fayaqulun, maka mereka mencari, hal ahadun minkum ra'a Rasulullah. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat Rasulullah? Kalau ada, sini kamu ke depan, maju ke depan, kamu doa, baru menang. Kenapa? Ada yang pernah melihat Rasulullah. Menangnya menang lihatnya itu loh, nadrohnya itu loh. Kemudian Rasulullah melanjutkan, nanti datang lagi zaman setelahnya, perang lagi, nggak kunjung dapat kemenangan, dicari lagi, hal ahadum minkum man ro'a Rasulullah. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat Rasulullah? Lu bawahnya, yang pernah melihat Rasulullah, berarti apa? Tabiin, yang pernah melihat sahabat, yang pernah melihat Rasulullah kan sahabat. Ini yang pernah melihat berarti tabiin. Oh ada, suruh maju, suruh doa, baru menang. Menang apa? Pandangan ini, nadroh ini, nggak bisa diremehkan. Hadis sahih ini. Lanjut lagi, nanti akan datang satu zaman lagi. Zaman tidak kunjung dapat kemenangan, terus begitu. Apakah ada di antara kalian yang pernah lihat Rasulullah Muhammad SAW? Nah itu tak pandangan itu terus lanjut begitu terus. Nah, maka kita harus sambungkan terus ini, jangan sampai tidak nyambung ini pandangan-pandangan ini. Tadi itu salaman aja begitu. Tadi diceritakan Habib Ahmad bin Zainal Habsyi. Habib Ahmad bin Zainal Habsyi ini datuknya Habib Muhammad bin Idrus Surabaya, Ampel. Habib Ahmad bin Zainal Habsyi ini muridnya Sohibur Rotib Habib Abdul Haddad. Itu di akhir umurnya sudah sepuh banget, sudah sakit badannya. Salaman aja tuh sudah sakit lah ibaratnya. Sampai sama keluarganya, orang-orang di sampingnya beliau itu, udah gak usah salaman begitu. Beliau melarang. Beliau bilang ini, biarkan mereka salaman, biar nyambung sanad salamannya ini, biar nyambung terus. Jadi bukan beliau malah gak mau salaman, tetap salaman, biar apa? Salamannya ini biar nyambung sampai terus ke Rasulullah Muhammad SAW, nyambung terus. Jadi ya pandangan nyambung, salaman nyambung, ilmu juga nyambung. Sanatnya itu ada semuanya. Bahkan ada hadis musalsal bil mahabbah, silsilah mahabbah, cinta ke Rasulullah. Ceritanya Rasulullah itu cinta sama satu sahabat, namanya Mu'ad bin Jabal. Siapa namanya? Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad ini dipanggil sama Rasulullah, dipanggil ngadep ke Nabi. Kemudian Nabi bilang, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Hei Mu'ad, saya cinta sama kamu, senang saya sama kamu. Karena saya senang sama kamu, saya cinta sama kamu, fala tada', maka jangan kamu tinggalkan. Tak kasih ijazah bacaan wirid. Fala tada' dubura kulli shalah, jangan kamu tinggalkan setiap kamu habis sholat 5 waktu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Loh, doa itu tuh enggak sembarangan. Kamu baca bebas boleh, silahkan. Tapi kalau kamu punya sanad, punya ijazah, oh tambah mantep. Nah itu ceritanya begitu. Maka Mu'ad ngomong sama muridnya setelah itu, generasi setelahnya ngomong, saya dulu Rasulullah bilang sama saya, Mu'ad, saya cinta sama kamu. Maka sekarang saya katakan kepada kamu, muridnya, saya cinta sama kamu, jangan tinggalkan setiap habis sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muridnya Mu'ad bilang ke muridnya lagi begitu, terus nyambung, terus sampai ke ulama-ulama sekarang. Jadi sanad itu penting. Semua ya, pandangan, salaman, ya. Apalagi tadi? Cinta, mahabbah ke Rasulullah SAW, semua ada sanadnya. Dan lain-lain masih banyak, ilmu ada sanadnya, semua ada sanadnya. Kalau kita semua nyambung ke Nabi Muhammad SAW, maka nanti enak, kita akan gampang mengenali dan gampang dikenali nanti di akhirat. Karena kita cinta sama orang soleh, dipandang sama orang soleh, dan kita dikenal oleh mereka. Jadi kita di akhirat nanti gampang.
Jadi langsung ikut rombongannya mereka, rombongannya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya